adalah sebagai jawaban klaim sepihak dari kaum sebelah. Mohon maaf, tiada kebencian di sini. Kami hanya memberikan jawaban. Seperti Habib Usman, kenapa nggak dimasukkan di sini ya? Apakah Habib Usman? Ya, beliau kan menulis kitab berbahasa Arab juga ya. Buya Qurtubi, ini nggak dimasukkan di sini. Apa kitabnya belum terbit atau bagaimana? 45, tak satu pun dari para mu'allif atau penulis kitab itu bermarga balwi. Jangan kita tetap terbawa oleh doktrin-doktrin kelompok sebelah, doktrin kaum penjajah masa lampau, yang mana kaum pribumi dijadikan kelas nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras Bilang Channel. Apa kabar Jakarta? Apa kabar saudara-saudaraku sekalian? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan alhamdulillah juga kami ada di Jakarta. Baru sampai Jakarta mendapatkan informasi yang menarik untuk kita telaah bersama tentang tokoh-tokoh Nusantara, atau lebih tepatnya ulama-ulama Nusantara, setidaknya terhitung dari pertengahan abad 17, 1600 sampai hari ini, memiliki ulama-ulama yang fasih dan bisa menulis kitab-kitab berbahasa Arab. Hal ini penting untuk kami kemukakan dari tulisan seorang sahabat yang di-share di salah satu grup WhatsApp. Nanti akan kami bacakan runtutannya. Namun sebelumnya kami kasih gambaran ya. Kenapa kami menyampaikan hal ini? Pertama, tentu untuk memotivasi kita agar kita juga bisa sama dengan beliau-beliau yang berkarya, memiliki karya tulis. Tentu karya dalam bidang masing-masing. Setidaknya ketika memiliki karya tulis dan berbahasa Arab, ini sudah mencakup banyak keilmuan, terutama materi yang akan ditulis kalau berkenaan dengan fikih atau berkenaan dengan ilmu hadis dan yang lainnya. Dan yang tak kalah pentingnya ketika menulis kitab atau karya tulis berbahasa Arab, ini kan menguasai ilmu alat mengenai gramatika bahasa Arab dan berbagai hal lainnya tentang bahasa Arab. Karena sumber utama kita Quran adalah bahasa Arab, hadis juga bahasa Arab, fatwa para ulama masa lampau juga bahasa Arab. Maka jikalau ada ulama Nusantara yang bukan orang Arab lalu bisa menulis kitab berbahasa Arab, apalagi mendunia, ini adalah bukti intelektualitas ulama-ulama kita dari masa lampau hingga hari ini. Karena setidaknya dari tulisan ini dia runut ya dari abad 17, 1630-an sampai ke sekarang 2025. Artinya ada berapa abad berkesinambungan itu ya? Abad 17, 18, 19, 20, 21. Sekarang kan 2025 masuk awal abad 21. Bayangkan, berkesinambungan luar biasa. Ini bukan untuk membangga-banggakan, memotivasi kita bahwa kita oleh Allah dianugerahi orang-orang cerdas. Itu yang pertama, memotivasi ya. Kedua, adalah sebagai jawaban klaim sepihak dari kaum sebelah. Mohon maaf, tiada kebencian di sini. Kami hanya memberikan jawaban. Tidak sedikit kan ceramah-ceramah mereka yang mengatakan, termasuk petingginya, bahwa tanpa orang sono kita nggak kenal Islam. Sono dalam pengertian kasarnya orang Hadramaut lah, terus terang saja. Kemudian ada yang mengatakan, Datuk kami ke sini untuk mencetak ulama. Datuk panjenengan nyampe ke sini kapan bos? Itu kan abad 19 kalau 1800. Intinya bahwa sebelum mereka ke sini, kita sudah memiliki ulama-ulama hebat. Bahkan diantaranya kitab-kitabnya menjadi kajian yang bersifat nasional, bahkan ada yang internasional. Jadi ini sekali lagi bukan membangga-banggakan diri, tetapi sebagai motivasi. Kedua juga sebagai jawaban kepada klaim-klaim sepihak itu. Jadi mohon maaf kalau ada yang tidak terima, ya buktikan. Dan berkenaan dengan tulisan yang akan saya baca ini,
Ini juga saya disclaimer ya, akan keabsahan betul seperti ini, silakan Anda untuk melacaknya. Ini sebagai gambaran, tapi dari beberapa tokoh yang ditulis di sini, sebagiannya saya sudah pernah mengetahui akan karya-karya dari beliau ini. Saya hitung dari yang pertama, Syekh Hamzah Fansuri Aceh, wafat 1637. Beliau diantaranya menulis kitab Asrarul Arifin dan seterusnya. Ini kalau dibaca semua lama. Yang kedua, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, di antara kitabnya adalah Darul Fawaid dan seterusnya. Kemudian ketiga, Syekh Abdul Rauf Singkel Aceh, masih Aceh ini ya. Saya tidak baca karyanya karena panjang, nanti saya akan taruh di kolom deskripsi aja. Kemudian yang keempat, Syekh Abdullah bin Abdul Kahar dari Aceh kita ke Banten. Ini sudah masuk abad 18, 1748. Tadi Syekh Abdul Rauf Singkel itu 1693 ya. Kemudian Syekh Abdul Samad Al-Falimbani sudah masuk abad 18, 1789. Kemudian Syekh Arsyad Al-Banjari Kalimantan 1812, ini sudah masuk abad 19. Kemudian Syekh Daud Al-Fatani atau Patani ya, ini Thailand 1847. Kemudian Syekh Ahmad Khatib Syambas wafat 1872, berarti abad 19. Kemudian Syekh Ma'sum bin Salim As-Samarani Semarang 1886. Kitab beliau adalah Hasyiah Taswik dan seterusnya. Kemudian yang ke-10 Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini semua sudah sangat paham lah kitabnya. Wow, luar biasa dan mendunia ya. Kemudian 11 Syekh Abdul Karim Banten 1897, wafat beliau. Kemudian Syekh Ibrahim Brumbung Demak 1897. Kemudian Syekh Ahmad Al-Fatani Thailand ya. Kemudian Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, banyak sekali. Syekh Ahmad Khatib ini sampai putranya sekarang ada di Mekah. Dari pemberitaan yang kami baca itu masih juga mu'alif ya, penulis kitab. Yang 15 Syekh Mahfud Termas ya, karya beliau ini sangat terkenal dan banyak. Bahkan kawan kami yang kuliah di luar negeri juga katanya di kampusnya mengkaji satu di antara karya Syekh Mahfud ini. Kemudian 16 Syekh Khalil Bangkalan Madura, ini sudah masuk abad 20, 1925 wafat beliau. Kemudian abad ke-17 Syekh Nahrawi Banyumas sudah masuk abad 20. Kemudian Kiai Haji Abdul Hamid. Kemudian Syekh Mukhtar Al-Farid Bogor. Kemudian Syekh Hasan Mustafa Garut masih abad 20. Kemudian Kiai Haji Muhammad Maksum Gresik abad 20. Kemudian Kiai Haji Fakih Mas Kumambang. Kemudian Kiai Khalil Harun Sarang. Kemudian Kiai Syatibi Gentur. Kiai Syatibi ini diantara muridnya adalah tokoh yang pernah kami wawancarai, yaitu Kiai Fadli. Kemudian 25 Kiai Hashim Asy'ari sudah sangat terkenal. Kemudian Kiai Nawawi bin Ali Mandoyo Banten Mandaya, wafat 1949. Kemudian Kiai Ihsan Jampes ya, karya beliau juga sangat terkenal. Kemudian 28 Kiai Haji Abdul Hamid Hakim Padang Sumatera Barat ya, beliau abad 20 wafatnya. Kemudian Kiai Haji Mansur bin Abdul Hamid Jembatan 5 Jakarta, karya beliau juga cukup banyak. Kemudian Kiai Haji Sulaiman Asraruli Sumba. Kemudian 31 Syekh Idris Amarbawi Perak Malaysia. Kemudian Kiai Haji Fadl Senori Tuban. Kemudian Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian Kiai Haji Muhammad Dimyati bin Muhammad Amin Cidahu, beliau sangat terkenal. Kemudian Kiai Haji Mufti Asnawi Serewu Banten. Kemudian 36 Kiai Haji M.A. Sahal Mahfud. Kemudian Kiai Haji Maghfur Usman. Alhamdulillah saya sempat ketemu dengan beliau ini, Kiai Maghfur Usman ya. Beliau orang Cepu yang menjadi tenaga pengajar malah di Mesir. Jadi Kiai Said Akil Siraj itu murid dari Kiai Maghfur Usman, tapi ketika beliau kuliah di Mesir. Kemudian Kiai Haji Yasin Asmuni Kediri, wafat 2021. Kemudian Profesor Huzaimah Tahedo Yango Sulawesi. Kemudian Kiai Haji Afifuddin Muhajir, kita kenal semua. Kiai Haji Taifur Ali Wafa Madura, ini yang pernah dibuat hoax katanya beliau ini membahas tentang Habib Rizik ya. Kemudian 42 Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kemudian yang 43 Kiai Haji Maududin Usman Al-Bantani, karya beliau banyak sekali. 44 Kiai Haji Zulfa Mustafa. Kemudian ke 45 Kiai Haji Afifuddin Dimyati Jombang.
Karya-karyanya nanti kami akan taruh di kolom deskripsi. Dan mungkin ini hanya beberapa bagian ya. Mungkin masih banyak penulis-penulis lain. Tapi setidaknya dari apa yang disampaikan oleh sahabat yang merangkum tokoh-tokoh ulama penulis kitab dengan bahasa Arab yang fasih. Di sini dikasih judul, ada 45 ulama Nusantara sebagai penulis fasih kitab kuning berbahasa Arab. Sekali lagi, saudara-saudaraku sekalian, tokoh-tokoh tadi 45 ulama ini kan berkesinambungan ya. Kalau tadi 1600 berarti setidaknya dari abad 17 yang ditemukan kitabnya, kemudian ya dikaji lalu ditulis. Sebelumnya saya yakin juga ada tapi belum kita temukan. Seperti yang kami ketika di Madura itu kan ada beberapa manuskrip tapi belum selesai karena meneliti manuskrip itu ternyata bukan pekerjaan mudah, butuh waktu, butuh konsentrasi dan sebagainya. Tetapi ada yang miss di sini nampaknya. Seperti Habib Utsman, kenapa nggak dimasukkan di sini ya? Apakah Habib Utsman? Ya beliau kan menulis kitab berbahasa Arab juga ya. Saya punya itu Adabul Insan, Manhajul Istiqomah, tapi itu hanya judulnya yang bahasa Arab. Isinya sih bahasa Melayu. Tidak dimasukkan sebagai ulama Nusantara apa bagaimana ini? Jadi dalam tulisan ini, tapi ada juga yang kemarin itu yang Abuya siapa itu yang Banten, yang saya lupa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya itu judulnya bom nuklir ya untuk Keimat itu. Buya siapa? Buya Qurtubi. Ini nggak dimasukkan di sini. Apa kitabnya belum terbit atau bagaimana? Dan sekali lagi saudara-saudaraku sekalian, bahwa 45 setidaknya yang telah dirangkum oleh sahabat yang menulis ini, tak satu pun dari para mu'allif atau penulis kitab itu bermarga habaib, bermarga dari golongan Balwi. Mohon maaf, tiada maksud untuk merendahkan. Ini apakah karena penulisnya ini hanya mencari orang-orang yang non Balwi, atau memang tidak ada dari kalangan Alwi yang memiliki karya berbahasa Arab yang fasih sesuai dengan judul tadi, atau bagaimana? Kami kembalikan kepada Anda, berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Adapun tulisan yang kami baca ini nanti akan kami taruh di kolom deskripsi dan silahkan dikritisi. Di sini kami tidak mendikte, kami tidak menghakimi, tetapi kami memberi ruang, memberi bahan agar kita sama-sama menelaah dari apa yang terjadi, dari realitas yang terjadi dari abad ke abad berkenaan dengan kaum intelektual muslim di negeri ini. Ini baru berkaitan dengan kitab, belum karya-karya lain dalam bidang eksak dan sebagainya. Alhamdulillah, kita terima kasih kepada Allah dihidupkan di sebuah negeri yang ijo royo, dan Allah anugerahkan tokoh-tokoh intelektual. Walaupun saya, mungkin juga sebagian dari Anda luput dari bagian intelektualitas itu, tapi setidaknya kita berada dalam rangkum kaum intelektual. Jadi jangan kita tetap terbawa oleh doktrin-doktrin kelompok sebelah, doktrin kaum penjajah masa lampau, yang mana kaum pribumi dianggap sebagai atau dijadikan kelas nomor 3. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Salam hormat untuk semuanya dan tetap menjalin kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.